Ya Desti, what happened? Kenapa Beb? Kalian masih percaya aja kata si kakek, kata si kakek, kata si kakek. Nih ya, gue bilangin sama lu pade ya. Nih, gue bongkar nih rahasianya. Yang katanya dia kemarin pergi ke Dubai itu, dia itu pergi pribadi. Hoax sayang, ini aku dapat dari gerombolan yang ada ikut tour itu ya. Kalian dengar, masih kalian percaya lagi katanya. Dia itu sebenarnya ikut gerombolan atau tour seharga 12 juta. Nah, di sana itu dia selalu pengen gimana ya? Pengen keluar dari grup untuk bisa jalan-jalan ke mall dan show off, dan itu katanya yang si memberikan informasi yang akurat ini bahwa dia ke mall itu hanya pos-pos doang dan tidak beli apapun di Hermes. Oke? Di tas kremes itu, paham ya situ. Dan katanya dia kan nggak pernah makan Indomie, ternyata dia itu di sana makan Indomie dan semua fasilitas yang mereka solvekan itu patungan. Sampai dia itu menilap bagasi 25 kilo dan dia make a drama dalam airport situation itu, dan dia itu kayak buat tour guide-nya itu menangis, kasihan kan gitu. Ini terpercaya banget dan ini valid banget gitu. Jadi masih jangan percaya apa kata dia. Nanti pada saatnya kenapa aku pulang, aku akan omongkan. Tapi pada saat ini aku belum bisa aku pulang itu kenapa. Kalian itu nggak usah kayak terlalu terobses untuk kata si kakek gitu ya. Ini nanti juga kabar yang membahagiakan buat kalian juga gitu loh. Nah kalau soal kalau misalnya soal ngomongin operasi apa segala macam, itu aku kasih kalian semuanya informasinya. Semua rumah sakit yang ada di situ, klinik yang di situ itu terbaik. Kalian langsung bisa DM, ya. Nah, abisnya di Dubai itu mereka itu pergi ke satu market yang di situ barang-barang KW, dan kata yang valid memberikan informasi yang udah pecah berantah itu, mereka bilang bahwa dia itu beli tas KW itu. Jadi kalian paham sendiri ya. Nah, kata dia itu kayak dia itu terlalu mau show off, ternyata beda dengan faktanya Beb, katanya gitu. Aku udah paham kok dia itu, aku bilang gitu. Nah, masih kalian percaya katanya, nggak usah deh percaya katanya, capek gitu loh. Dia tuh selalu menjilat ludahnya sendiri, pengen terlihat wow gitu. Semoga kalian sesudah aku post rumah sakit dan klinik itu teredukasi dan jangan terbodohi lagi. Kalian punya kuota, kalian bisa DM. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, aku juga nggak terlalu pintar sih bahasa Inggris, tapi boleh mencoba gitu, berani mencoba. Ada Google Translate, tinggal kalian Google Translate aja. Abis itu kirimkan lewat DM, tanya harganya. Jangan dia misalnya mentah 200 juta, dibilang kalian terima aja. Kalian DM, nah iya. Kalian tahu kan nama paspornya, cari di salah satu klinik itu pasti terdaftar. Nggak ada itu 200 juta. Itu kan aku udah kasih di week klinik itu, paling juga mentok-mentoknya dia di week klinik. Nah, paling mentok-mentoknya ya, bagus banget itu, bagus banget. Nah sekarang karena dia mematikan rezekiku, sekalian aku upload semuanya gitu. Udah, karena menurut aku adalah aku nggak usah nganter juga nggak apa-apa gitu. Kalian bisa langsung tanya, jangan mau terbodohi. Estimasi operasi hidung itu mulai dari mau yang murah. Sekarang gini, kalau misalnya dia bilang si sebelah ono ngantarnya di klinik yang murah, of course aku antar di klinik yang murah karena menyesuaikan budget mereka. Satu, kan aku tanya siapa yang mau diantar itu, kamu budgetnya berapa? Segini kak, mau nggak di klinik ini? Ya udah kalau mau jalan gitu. Nggak mungkin dong dia budgetnya cuma 50 juta aku bawa di klinik rumah sakit terbesar, ya gila lah kali ya kalau ngomong kayak gitu kan.
Iya, jangan mau terbodohi. Jadi kalau kalian bertanya, mak katanya kalian tuh gimana sih punya otak nggak digunain ya gitu loh. Maksud gue adalah kamu dikasih Tuhan akal dan pikiran untuk digunakan berpikir gitu. Udah punya akal dan pikiran ya gunakan untuk mencari tahu. Sekarang zaman sudah terlalu canggih. Udah zaman teknologi canggih gitu. Ada media sosial, ada website, ada Google dan segala macam itu lengkap. Tinggal kalian cari tahu gitu loh. Masih kalau katanya. Jadi nggak usah lagi tanya-tanya gitu. Kalian langsung aja DM. Biasakan belajar bertanya dan mencari tahu. Sebelum bertanya itu pahami dulu apa yang mau ditanyakan gitu. Nah kayak kemarin masih ada yang kayak nge-DM aku atau kayak berkomentar di feed aku lah katanya mau nikah sama pacarnya. Tapi kok di sini ya kalau misalnya gue mau pulang emang nggak boleh gitu loh. Kenapa gitu? Jadi misalnya kalau aku pulang itu kan ada urusan tertentu, nanti kan belum boleh diungkapkan aku mau pulang itu untuk apa. Jadi kalian harus tahu, paham, tunggu aja dan sabar gitu. Karena dia nggak bisa menikah seperti aku, gitu aja, ya. Karena dia terlalu obses sama aku. Kalau dia nggak obses, dia nggak mungkin selalu nyari-nyari tahu tentang aku gitu. Iya, jadi kalau di Dubai itu yang dia yang show off segala macam itu, sekarang gini dia tuh ingin terlihat wow itu emang dapat duitnya dari mana sih gitu? Kalian pertanyakan lah. Akhirnya kan udah dibilang bangkai itu ditutupin juga nggak sebaik manapun juga nutupinya akan tercium juga. Makanya sekarang udah pada pecah, pada ngadu dia ke Eke. Tuh, ngadu ke Eke. Dijelasin semuanya. Dia itu ikut rombongan 12 juta katanya pribadi bla 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 bla. Red. Katanya nggak mau makan Indomie. Tapi makan Indomie mulu katanya. Kalian paham ya, Beb, di sini? Iya, ada Kak Titi. Hai Kak Titi, I love you kakakku. Adik baru pulang, jadi kayak capek. Kalian udah aku kasih itu adalah berapa? 8 lah ya. 8 rumah sakit dan klinik terbaik di Bangkok. Nggak ada lagi yang terbaik selain itu. Dan itu terbagus. Tinggal kalian menyesuaikan budget dan kebutuhan operasi kalian apa dulu, fisiknya apa dulu. Dan tentunya kalau misalnya operasi itu yang kalian harus tahu adalah risikonya adalah apa yang diberikan sang pencipta tidak bisa sesempurna yang diberikan manusia. Jadi harus paham ya kalau mau operasi itu. Jadi benar-benar kalau misalnya dibutuhkan banget untuk operasi baru operasi. Ini aku sekalian edukasi ya, karena aku udah sering banget ngantar operasi mereka itu baru melek. Tuh. Mereka itu mau kayak gitu kayak mau nipu-nipu orang, jadi nanti dibesarin banget harganya segala macam gitu. Kalau aku mah enggak, aku sesuaikan budgetnya. Kamu ada budget berapa? Nah, selain aku mencari untung, aku tidak menutupi aku memang mencari untung, tapi kayak aku lebih memanusiakan manusia. Salah satunya belum ada yang pernah komplain gitu kalau aku antar. Makannya, buahnya, bla 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 itu dan segala macam aku treat gitu. Iya, katanya, kata kakek, kata ini, kata itu, kalian gak capek. Besok juga dia akan mengiring opini apapun itu untuk memberikan fitnahan agar semua orang percaya dengan dia. Faktanya apa gitu loh. Paling mahal OP ya bisa lah mencapai kayak 100 jutaan bisa. Kalau misalnya itu di rumah sakit kayak di Kamol, kayak di Yanhe, kayak di Brumnan, kayak di Prambanan, banyak gitu loh. Kurang apalagi yang mau disebut kalau sama gue. Nah, tapi kalau yang mau murah, aku kasih tahu Pratunam itu udah murah, kualitasnya juga bagus kalau mau operasi tete, dan ada juga lagi banyak klinik kecil gitu. Iya. Sekarang gini, dia menghina orang boleh ketika dia bilang aku bopeng, marah, panas, mencari anak orang. Nah,
Makanya jangan melakukan apa yang orang tidak ingin lakukan terhadapmu. Jangan menghina orang kalau tidak ingin dihina. Benar kan, Be? Masalahnya dia OP diketok magic, Kak, bukan dia operasi. Nah, itu pintar. Good job, darling. Dia kan nggak pernah bisa dikomplain dan nggak bisa dikritik, maunya itu disanjung-sanjung, diwah-wahkan. Kita mah udah paham. Dan itu dia itu merasa sok pintar, sok tahu segala macam. The first time dia tuh dia tahu branded itu, dia suruh aku nemenin kayak beli branded itu dia baru tahu. Tapi sekarang ini kayak sok tahu, paling tahu segala macam gitu. Setelah itu, karena aku belum boleh disuruh buka mulut. Nanti ketika aku boleh buka mulut, kamu kenapa pulang ke Indonesia, baru aku kasih tahu. Aku datang untuk ini loh gitu. Nanti kalian akan tercengang. Sabar ya, sabar. Sabar itu pasti ada hikmah di balik kesabaran itu. Iya, karena dia panas. Karena dia ingin menunjukkan dia itu merasa hebat, merasa kuat. Sebenarnya kita nggak melayani dia itu. Kenapa? Bilang satu, malu. Kedua, dia nggak pernah mukul kita duluan dan dia itu playing victim. Kalau dia mukul pasti kita ya akan lawan balik dong tentunya gitu. Dan dia bisanya teriak-teriak. Kalau teriak-teriak ngapain? Embur, kok nggak stay di Amerika, Ma? Ini ya pertanyaan yang aku bilang jangan pernah dipertanyakan lagi. Aku kesini pulang itu ada urusan, nanti aku akan balik lagi. Kenapa sih nggak paham? Kenapa sih netizen plus 62 ini masih pertanyaannya di situ-situ aja, seputar situ aja, berputar di situ, stuck di situ, stuck di situ gitu loh. Kalau itu nanti makanya tunggu, sabar. Nah, sabar. Itu kan kapasitasnya penyidik yang bisa memberitahukan itu kepada kalian. Kalau aku nggak ada kapasitasnya di situ. Iya, jadi kalau OP itu, nah kalian biar teredukasi ya. Kadang-kadang kan banyak orang hanya ngikutin tren segala macam. Operasi itu adalah menambah apa yang menjadi kekurangan kalian tentunya. Jadi memaksimalkan atau menyempurnakan yang tidak sesuai dengan tubuh yang kalian inginkan. Tetapi jangan tumas, dan harus kalian tahu adalah ketahui apa dari kekurangan itu gitu. Jadi smart yo, ayo to be wise gitu loh. Jadi jangan asal mau ikut-ikutan aja, misalnya ini tiba-tiba kamu kena apapun yang dilakukan sama tangan manusia itu tidak sempurna yang diberikan sama sang pencipta. Jadi harus hati-hati juga buat operasi itu. Kalau misalnya hidungnya benar-benar miring apa gimana, kayak aku kan misalnya kayak di sini penyek, dan aku kayak kalau misalnya lo sebagai ibu rumah tangga atau apa ya dibilangnya, kayak tidak diperlukan banget untuk lu menampilkan wajah lu ke depan publik segala macam. Untuk apa sih operasi gitu loh? Kan sayang duitnya, dan sayang juga kalau misalnya operasi itu kan ada yang namanya treatmentnya. Jadi kayak beberapa waktu atau beberapa saat nanti kamu harus kayak periksa dulu apakah ada masalah apa gimana. Nanti kamu akan bisa cabut lagi atau masih bisa dipertahankan gitu. Jadi nggak segampang itu dan nggak semudah itu gitu loh ya. Segampang sama semudah itu sama kali ya, Wak. Nah, jadi harus benar-benar kalian itu perhatikan apa yang mau dioperasi dan resikonya apa dulu. Nah, kalau aku sih kalau dihina udah biasa, nggak perlu dibalas sama hina. Cuman kalau misalnya dia dihina, dia panas. Begitu kan dilihat orang yang munafik gitu loh, egois banget gitu loh. Ketika lo menghina orang gampang banget, ringan banget mulut lo, ringan banget lidah lo gitu. Tapi ketika lo dihina, lo marah, panas. Apa yang salah sama otak lo gitu? Coba lo mikir dikit gitu. Ya, paham kan sampai sini sayang? Operasi hidung itu bisa mulai dari 10 juta sampai ratusan juta, tergantung kalian mau operasi di klinik, di rumah sakit, mau dari tulang rawan atau mau dari tulang iga, apapun itu bentuknya. Mungkin kalau dari tulang iga sampai ke 200 jutaan. Ya, kalau dari tulang iga, pertanyakan dan di mana rumah sakitnya itu perlu.
Nanti aku akan ke Bangkok kok, nanti aku akan spill semuanya. Ini di sini, di sini, di sini. Atau nanti pas aku konsultasi sama dokternya, aku akan jelasin sama kalian gitu. Karena aku kan udah kayak, aku pergi itu mengantar-antar itu selama tahun 2012. Kayaknya 5 tahun deh antar itu. Dan udah sekitar ada 15 orang yang aku antar. 15 orang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 yang operasi Meki payudara. 1, 2, 3, 4, 5, 8 yang operasi payudara. Nah, gitu. Iya, aku bopeng mukanya. Tapi dia merasa paling sempurna. Nah, dia tuh banyak utangnya, tunggakan ini, tunggakan makeup 100 juta, beli bridal segala macam. Pokoknya dulu itu dia kayak apa sih, asisten-asisten orang gitu, kayak apa ya, orang-orang apa ya dibilang ya, yang lebih halusnya gimana sih, kayak orang yang bekerja di bidang apa ya, aku salah sebut ekene, nanti kan kayak dibilang kayak rasis, kayak menyenggol LGBT segala macam. Pokoknya seperti itulah kakak-kakak kayak gitu. Jadi Matali mendampingi ya, bukan mau nempong-nempong gitu. Makanya, yuk kita sama-sama pintar. Kalian itu sudah aku berikan informasi dengan jelas. Rumah sakitnya, apapun itu. Iya, banyak tunggakan tapi head on. Banyak cicilan tapi sok kayak reyes gitu loh. Mak yang dampingin dia OP kelamin siapa, Mak? Mungkin hemongnya dulu. Aduh, seluruh rusun itu tahu dia operasi di mana. Tahu, Beb. Kan dia jago tuh bersumpah di atas Al-Quran sampai nangis-nangis. Coba suruh sumpah dia perempuan asli, terlahir perempuan asli nggak gitu. Coba. Pasti dia marah, pasti kalian diblok loh. Tahu gak sih? Pasti kalian diblok. Iya, besar mental. Shock off-nya nggak tanggung. Kakek bopeng, kakek bopeng, kakek bopeng, kakek bopeng, kakek bopeng. Kalau mau mobil misalnya minta teman kakak, aku ikut jadwal kakak atau aku. Jadi kalau kalian misalnya minta antar aku, tentunya aku akan ngambil keuntungan satu. Dan kedua itu, aku harus menanyakan kalian itu budgetnya dulu, sesuai dengan budget. Dan itu akan mengikuti waktunya kalian. Free-nya kapan, aku juga free-nya kapan, kita akan tentukan di situ. Kedua, aku akan buat perjanjian, misalnya kan kalau di sana itu kalau misalnya aku tidak bisa sesempurna mungkin melayani siapapun yang aku antar, aku minta maaf karena batas capeknya tubuh kita juga kan ada gitu, moodnya kita juga harus dijaga gitu. Tapi selama ini sih tapi menurut aku bawel ya, kalian harus paham kalau orang sakit itu memang harus dibawelin. Kenapa? Karena kalau dia nanti nggak dipaksa untuk makan ini, makan itu, makan ini, dia lama sembuhnya, karena kita itu adalah di negara orang gitu. You humble woman, you better than her, so never compare with you. Just be us and humble. Love you always. I love you too. Ya, jadi kalian harus paham, tentukan dulu kalau misalnya aku antar. Aku pun mungkin nggak bisa seperti dulu kayak bisa mengantar banyak banget karena laki itu kan melarang gitu. Oh maaf, aku nggak kenal, aku nggak punya teman seperti dia. Kalau dia teman, dia nggak seperti itu. Berarti dia bukan teman aku. Maaf ya. Iya, karena
Karena kalau semakin digubris dia yang untung, kitanya mah nggak. Kalau aku mah biar aja mau aku gubris gitu kan, karena malas juga kan, capek juga gitu. Kalau mau minta antar aku bisa hubungi DM aku ke yang Talioki 99. Kalian di sini follow aku dong, Talioki yang 99 gitu. Nanti sana kita akan live juga. Kalian mau gini, kalian itu mau operasinya apa? Mau sex change? Kabar baik Govinda. Mau sex change, mau operasi hidung, mau operasi nose surgery, mau breast surgery. Nah, kalau breast surgery itu misalnya kita hanya perlu di sana itu sekitar 10 hari gitu. Nah, setelah buka perban kita boleh pulang. Nah, kalau misalnya sex change itu kita perlukan 1 bulan di sananya. Nah, kalau sex change itu, kalau misalnya ada keluhan, baru kita kayak pergi balik ke sana untuk periksa. Nah, kalau misalnya breast surgery itu, dia itu bisa bertahan sampai 14 sampai 15 tahun. Ketika ada keluhan apapun itu di sebelumnya itu wajib diangkat. Itu pun harus terlebih konsultasi ke dokternya. Operasi nasib bisa itu kamu yang merubah sendiri dengan cara kamu sendiri, dengan perjuangan kamu sendiri. Terus tentang uang 1M itu Kak, yang mana? Uang 1M yang mana? Operasi kantong biar tebal bisa Beb, ditambah aja lubangnya, bisa dimasukin tisu-tisu yang banyak, kan tebal jatuhnya Beb. Air laut asin sendiri Beb, ibarat kata ya kan. Kalau menghilangin double chin itu bagus, dia itu di operasi angkat lemak double chin Beb. Sayang, kalau misalnya di Indonesia ini nggak ada hukum, udah kita buat hukum rimba. Tapi kan di Indonesia ini ada yang namanya hukum gitu. Tentunya kan kalau misalnya dia pun terlihat di media sosial, ya udah, ya mau nggak mau ya kita harus balas di media sosial lagi gitu. Katanya Mamusun sama Gaby itu katanya mulu, sementara aku baru chattingan sama dia. Dan kita pun mau pergi bareng gitu loh. Apa yang katanya sih? Kenapa sih kalian selalu menggunakan katanya? Good night Kak, good night you darling. Mak mau operasi ngilangin ngondek, bisa sih aku yang operasi sayang. Miko Wijaya. Nah itu bagus si Bopeng itu OP otaknya. Aku belum darling. Tuh kalau aku mah jujur orangnya. Udah operasi belum? Kamu gendernya apa ini? Kejujuran itu penting bagi diri kita. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, bisa mengecilkan egoisnya, terus itu kayak bisa mengembangkan dirinya gitu. Iya. Itu biar dia dapat kayak dia tuh kayak memberi suatu kayak message ke orang, aku nih yang paling kuat, aku nih yang berani gitu. Sebenarnya itu kalau menurut kita adalah itu sebagai kalau aku menilainya dari psikologis itu sebagai adalah ungkapan kemarahan karena orang lu kena mental gitu. Oh dia menerima aku padanya sayang, dia sangat menerima aku padanya. Dan dia berikan aku pilihan kalau memang dia menganjurkan sih untuk melakukan itu, dan aku akan melakukan itu soon gitu. Iya, nggak apa-apa. Alin kan lagi live, mungkin dia ingin membahas banyak hal. Jadi kita live di sini aja. Nanti kalau kalian bosan sama aku, bosan topik yang kita bahas, pindah ke sana, nanti masuk ke sini lagi. Kan jadi sharing gitu loh. Di sana teredukasi, di sini juga bisa teredukasi gitu. Ya aku di Jakarta.
Tadi baru kejawab. Aku nggak mau menjawab pertanyaan yang diulang. Yang nganterin Gaby OP siapa aku? Karena dulu belum kepikiran satu dan tidak ada restu dari orang tua dan tentunya duitnya belum mencukupi dan tidak punya lah intinya gitu. Kenapa sampai sekarang kamu? Nah sekarang aku baru dapat restu dari orang tua walaupun mama aku belum ikhlas tapi dia sudah membolehkan. Gitu ya. Jadi aku nggak mau lagi nanti dipertanyakan lagi. Capeknya live itu begini, makanya aku malas kadang live itu. Halnya diputar putus nanti kalau ada yang masuk pertanyakan lagi. Mak glowing banget jidatnya iya nih. Jidatnya kayak lebar, Wak. Sabar ya, Reza. Mak kalau operasi plastik paling murah berapa, Mak? Tergantung kamu mau operasi mana, mau operasi kelopak mata, jaw reduction, bibir, lips, nose, mau apa segala macam tergantung. Dan itu tergantung klinik yang kamu mau. Di Bangkok itu adalah operasi paling termurah di Asia, ya, di Asia. Yang terbagus itu Korea. Jadi di Bangkok itu paling termurah dan kualitasnya juga boleh dipertanyakan dan itu bagus gitu. Jadi kalian bisa milih klinik mana sesuai budget kalian gitu. Cuping hidung murah kok, misalnya kalau di Pratunam itu sekitar 4 jutaan. Kalau misalnya mau di yang sekarang gini, dimanapun itu tempatnya, mau di Indonesia itu karena yang paling dibeli itu adalah satu namanya kan, misalnya rumah sakitnya ya kan, dia itu rumah sakit besar, tentunya dia itu kan makanya mahal, bayar pajak dan juga pastinya dokter yang menangani itu dokter yang berkompeten di bidangnya. Jadi dia harus paham. Bukan aku bilang di klinik-klinik kecil itu tidak berkompeten juga ya, tapi maksudnya adalah gelar mereka kan lebih kayak tinggi lagi apa gimana, aku nggak ngerti lah soal itu, nggak terlalu pintar tapi di setiap rumah sakit terbesar itu pasti tentunya lebih mahal karena fasilitasnya belum ini dan itunya gitu. LL operasi apa, Mak? Nggak tahu, nggak aku tanyakan. Kalian iya, kita ini di plus 62 ini, kita ini udah banyak yang terbodohi, mau dari sistem pemerintahan apa segala macam sih, kalian masih mau terbodohi dengan satu orang si kakek bopeng gitu loh. Jangan katanya bilang aja, urusin aja hidupmu daripada lu ngurusin hidup orang gitu. Kamal Hospital bagus, Kamal Hospital bagus, Yanhe bagus, kalau hospitalnya Yanhe bagus, Brum Nam bagus, Pram 9 juga bagus. Masterpiece juga bagus. Tergantung kalian negosiasinya di mana yang cocok. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita konsultasi kan lebih cocok kayak ke dokter ini, lebih apa sih? Lebih enak nyampaikannya. Lili bebek juga lebih bebek aja, Mak. Itu Lili bebek juga ada bagus. Aku bilang kalau misalnya operasi hidung itu kan gini, apapun yang dilakukan sama manusia, tindakan operasi apapun itu tidak akan bisa sempurna apa yang diberikan Sang Pencipta tentunya. Makanya aku ajarin kalian untuk menjadi orang yang smart itu adalah lakukan apa yang menjadi kekurangan di tubuhmu. Kalau misalnya itu yang kamu diharuskan untuk go public untuk menampilkan wajahmu, ya kenapa tidak kamu harus berubah wajahmu? Karena salah satu wajahmu itu yang menjadi asetmu ataupun memberikan pekerjaan dan penghasilan buat dirimu gitu. Tapi kalau hanya lu menjadi ibu rumah tangga, ngapain ngabisin duit suami lo, beb gitu loh. Sayang dan waktunya terbuang, sakitnya lagi, bla 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 itu segala macam. Ya kalau lu ingin mempercantikkan diri, ya cukup rawat dirimu secantik mungkin aja gitu loh. Kalau misalnya kayak kita kan yang banyak kekurangannya, karena kita bukan perempuan seutuhnya, jadi banyak yang harus dirombak gitu. Nah kalau kecilkan perut banyak bermacam-macam, itu namanya tummy tuck. Kalau di Indonesia itu start dari 85 juta sampai ratusan. Kalau melihat Bopeng itu marketingnya sih ya, kita lihat aja. Tapi menurut aku dia itu bukan teman aku. Kalau teman dia tidak menggitukan aku, ya.
karena dia itu mau pansos juga. Aku udah tanya dari orang, ya makanya aku nggak lain, dan aku tidak mengklarifikasi bahwa dia teman aku nggak kenal dia sama sekali. Mak, koreksi dong aku dong mak, baru selesai OP. Kalau selesai OP aku nggak bisa mengkoreksi beb, itu kapasitasnya dokter beb ya. Aku melihatnya mungkin secara umum ya, secara pandang mata orang awam aja gitu. Yang menurut aku bagus ya pasti nanti aku bilang bagus, belum tentu juga karena menurut itu cara pandang aku, belum tentu orang sebelah atau orang lain atau teman lo atau keluarga lo itu akan memandang bagus gitu. Alah, bilang gini, kakek Bopeng, lu mau secantik apapun lu udah tua gitu. Aku OP di Jakarta, mak. Nah, di Jakarta juga banyak dokter-dokter paling bagus. Ada dokter Danu, ada dokter Tompi, ada dokter Sidik, ada dokter Budiman. Dokter apa kalian mau sekarang aku kasih tahu semua dokter-dokter terbagus di Jakarta maupun di Bangkok. Tergantung budget kalian, tergantung kebutuhan kalian mau apa. Udah tua. Ya, udah tua. Nanti ya sayang, kalau misalnya aku udah selesai live ini, abis itu udah sepuh, nah benar. Jadi gak usah sok cantik. Sebelum lu secantik Nagita Galung, gak usah sok cantik dong. Aku ini masih muka original, belum muka operasian. Kalau aku operasi nanti makin cantik, ya. Dan aku masih muda. Nah, jadi harus paham, harus teredukasi dan tidak boleh terbodohi lagi di plus 62 ini. Apalagi sekarang kita itu udah menjadi di zaman teknologi canggih. Media sosial ada, website ada, WA ada Instagram ada. Mau apa lagi, tinggal DM, tinggal cari tahu di Google segala macam. Pergunakan zaman yang secanggih ini, beb, untuk kita menjadi pintar dan wise gitu loh. Iya, sesuai dengan budget, bukan bacot, ya. Jangan katanya lagi. Mau sampai kapan kita bercerita tentang fakta kalau hanya katanya. Mak, minimal di approve visa ke USA berapa, mak? Minimal apanya nih? Betul kan? Iya, jadi jangan katanya. Kenapa sih kalian kayak selalu mengcompare? Masih banyak selebgram yang bisa kalian tiru untuk menginfluence kalian dari sisi yang hal-hal positif, tentunya kayak daily hidup dia, terus kayak apa yang dia bisa berikan skillnya gitu. Banyak yang bisa kalian pelajari dari banyak selebgram lainnya. Kenapa sih yang harus dia yang dipuja-puja gitu loh? Tapi sebenarnya nggak dipuja juga sih. Pas dia live aku lihat banyak yang kayak ngebully sih. Jadi ya udahlah, mungkin di plus 62 ini kan kita butuh hiburan gitu. Kalian nggak apa-apa juga sih, tapi menurut aku adalah jangan apa yang dia berikan atau apa yang dia ucapkan langsung dimakan mentah-mentah. Kasihan kalinya capek gitu loh. Minimal budget supaya dia approve di USA. Jadi kalau di USA itu bukan aku sok pintar, bukan sok apa, kalian harus tahu dan jelas kalian mau pergi kemana, dan pas saat interview itu jangan ada kayak kebohongan terlihat di diri kalian. Jawab sejujurnya, jawab seluasnya, berikan berkas-berkas kalian dengan jelas dan tujuannya kemana. Bukan soal sebanyak apa duit kalian ya, seberapa jauh perjalanan kalian di luar negeri segala macam. Banyak teman aku yang udah pergi keluar ke Eropa juga ditolak, banyak duitnya yang ratusan sampai miliar ditolak juga. Itu lebih kayak keberuntungan dan kejelasan berkas-berkas kalian dan tujuan kalian. Jadi harus paham di situ. Dan kayak kasih mereka suatu kayak kepercayaan bahwa lu akan balik lagi ke Indonesia gitu, bahwa lu kesana hanya liburan gitu. Seperti itu ya. Apalagi sekarang kan sudah mau pada membuka semuanya border Malaysia, Singapura, Thailand. Dek, bisa buka nggak IG Niki? Kenapa emang IG Niki, kak? Aku bisa. Live bareng Kak Alin. Suruh Kak Alin yang live bareng sini aja.
Kalau itu bersabar. Bersabar aja. Nanti ya Kak Titi. Belum, aku pengen loh kayak keliling Indonesia gitu, beberapa provinsi kayak Palembang. Suka makan pempek, suka kirim dong. Iya, pengen ke Kalimantan, pengen ke semuanya, tapi tunggu ya. Iya, pada jalan-jalan ke Swiss, ke Singapura. Pergunakan pada saat kita ini terkongkong dalam isu pandemi gini, pada saatnya sekarang itu pergunakan kita untuk healing, liburan, jangan yang kebahas soal hinaan, hate speech gitu. Jadi kayak capek gak sih mendengar cerita-cerita atau kata-kata kasar yang terucap gitu. Jadi make a simple life aja gitu. Ayo kita to be happy gitu. Jangan kayak katanya habis itu kalian DM aku, terus itu kalian komentar di feed aku kayak lu begini, lu capek gak sih? Lu capek gak sih jadi pembenci gitu? Capek gak sih jadi orang yang benar-benar lu nggak tahu masalahnya di situ, tapi lu ikut campur dalam masalah itu dan lu kayak menghakimi gitu? Capek gak sih pada? Kalau capek, yuk mari yuk sama-sama bisa belajar, saling memaafkan gitu. Dan kita harus saling membantu kayak mengedukasi, menginfluence, apalagi selebgram ini kita harus bisa menginfluence para netizen itu untuk menjadi pintar. Jangan ngebodohin dan jangan memberikan asupan-asupan atau materi-materi yang memberikan otak mereka kayak berpikiran negatif, jadi membenci gitu. Jadi kayak toxic, kesian mereka juga kayak udah terkungkung dengan masalah, kejenuhan, ruang batas mereka pun kayak dibatasi, ruang bernapas, ruang gerak, segala macam, ruang mereka berpikir juga, ruang mereka bekerja. Jadi kita sebagai selebgram ini, maksud aku adalah ayo nih kita kayak memberikan mereka satu hal yang positif, kayak menginfluence, kayak memberikan asupan yang positif, kayak edukasi gitu. Jangan terlalu diberikan fitnahan, hal-hal yang mereka membuat membenci. Jadi mereka kayak teriring opini dan membenci kita, memaki-maki kita dengan sembarangan dan apapun itu, sampai orang yang nggak perlu disebut pun mereka sebutkan gitu. Iya, jadi positive people aja, positive vibes sebenarnya ya. Jadi ayo mari kita bersama bareng-bareng untuk to be wise and to be smart. Jadi benar-benar netizen yang teredukasi, jangan terbodohi dan juga jangan termakan fitnah. Gak capek 2022, ntar lagi mau 2023, mau stuck di situ aja. Sekarang gini, masih kalian bisa dukung orang yang dari mulutnya semua fitnaan, yang sok pamer tapi realitanya faktanya nol besar gitu. Aku takut kena aku bopeng. Jadi bea plastik apa sekarang Mbak? Belum ada. Apakah Anda berminat? Kakak sendiri di apartemen? Ya alhamdulillah sendiri sayang. Soalnya adik aku lagi urusan sama keluarganya. Ada urusan sama keluarga. Aku mah selalu sendiri. Cici centil, kenapa Anda nongol? Apakah Anda mau mendengar saya bersabda? Katakan. Soalnya gue lagi enak. Ntar jam 10 kita udahan ya sayang. Nanti kalau misalnya kalian DM lagi, aku baca lagi segala macam, nanti baru aku akan live lagi. Bisa nggak Kak kalau sendiri? Soon aku akan tinggal di BSD. Tapi kayaknya BSD, kalau ada yang mau nyewa boleh dong. Di BSD aku ngambilnya 6 bulan, 1 tahun dan juga 3 bulan ya. Ngikutin kakak, ya aku banyak dulu berkecimpung di organisasi. Start aku di 2010, aku terpilih sebagai dapat atribut Miss Intelligent Duta HIP 2011. Habis itu aku terjun ke Youth Lead, dipercayakan perwakilan Indonesia dan aku direkrut sama mereka. Salah satu menjadi peserta mereka. Nah, aku diundang ke Bangkok ada berapa kali? 2 kali dan aku diikut sertakan di IKP, International Conference Asia Pacific di Bangkok juga 2010-2011.
Dan aku pernah menjabat sebagai koordinator opsi DKI dulu. Aku bekerja di gedung itu depan Sarina itu apa sih? Aduh, aku lupa deh. Menara Topaz, yes. Sebelum pindah ke Pisangan Baru. Yang di BSD kamarnya, di BSD berapa kamar dan berapa sebulan? Satu kamar bed, satu kamar, one bedroom. One bedroom itu 7 juta. Udah, ya 7 juta per bulannya. Full furnished dan masih baru dan belum pernah ditempatin siapapun. Masih wangi, baru. Bisa langsung kontak person aku ataupun nanti ada kayak orang yang aku suruh. Aku ownernya ya. Oh, kirimnya ke apartemen Taman Residen Tower Alamanda. Thank you. Begitu ya, darling. Kenapa balik lagi ke Indonesia? Karena ada beberapa yang harus aku kerjakan di Indonesia. Tentunya nanti kalau misalnya udah selesai, aku akan balik lagi. Kalian doain aja di sini cepat kelar, dan apa yang aku kelarin di sini nanti tentunya akan membuat kalian bahagia. Itu intinya, oke? Sabar dan relax. Nggak perlu kalian yang mengungkapkan kata-kata kasar atau banyak pertanyaan yang di feed aku atau nge-DM aku, karena semua itu belum bisa aku jawab untuk sekarang. Tapi nanti pada saatnya aku akan jawab. Kak, kemarin ketemu Niki di... Iya, aku ketemu Niki. Halo darling, hai kakak sayang. Spill pemutih. Sejauh ini aku hanya treatment di bening klinik. Aku treatment apa sih? Whitening agent 3. Gitu. Iya, makanya ini akan sabar dan aku udah ngantuk nanti jam 10 udahan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kalian diam lagi. Kalau misalnya banyak hal yang harus aku klarifikasi dan aku jawab, nanti aku akan live lagi gitu ya. Iya, dan ini pertanyaan yang sangat simple dan sangat maksud aku adalah ini negara aku. Jadi kalau misalnya aku mau pulang kenapa gitu? Something wrong kalau misalnya aku mau pulang gitu. Kalau nggak stay di Amerika itu, stay di sana itu nggak gampang. Salah satunya butuh proses by proses. Dan di sini masih ada yang harus urusan yang aku kelarin. Begitu ya, Pep. Aduh, aptit perut Eka. Oh, ada Puerto Rico ya, ada Miss World ya 2002 di sana ya. Suntik kromosom itu adalah untuk meregenerasi kulit tubuh kita dan juga membuat kulit tubuh kita putih secara merata. Yes. Makanya kulit kita putih. Kalian cobain deh di sana ya. Tiga 13 menit lagi. Baba kapan ke Indo, Kak? Dia nggak ke Indo, dia sibuk kerja di sana. Aduh, hati peyut Eka. Warga negara sana sayang. Masa sih aku mirip kesini kenapa? Sabar ya. Nanti juga aku akan ada operasi salah satu di muka aku. Sabar.
Bopeng, aku bopeng, aku bopeng, aku bopeng. Mana ada mulus? Oh, what? Kalau menurut aku sih kenapa nggak melakukan di Indonesia ya? Di Indonesia juga sama, nggak jauh beda sih harganya. Tapi kan kalau di Indonesia itu eh, yang kalian harus ketahui adalah ketika lo melakukan operasi di luar, ketika lo keluar dari negara mereka, you cannot complain. Jadi lo nggak bisa komplain lagi. Tapi mereka nggak bertanggung jawab. Mereka bisa komplain ketika kamu stay di negara itu masih ya. Misalnya kalau operasi apapun itu, misalnya ada kayak infeksi ini, infeksi itu, masih stay pada saat itu juga, mereka akan bertanggung jawab. Tapi ketika kamu sudah keluar dari negara mereka dan kamu masuk lagi, mereka tidak akan mau merespon komplain kamu gitu. OP-nya di muka, OP-nya di muka aja mak. Aku belum ada OP sama sekali di muka beb, masih original semuanya nih. Di muka aku masih original. Kalau begitu sayang kalau misalnya operasi itu dikutuk orang banyak. Jadi tetap aja begitu mukanya. Coba suruh dia kayak apa ya, memasukkan hal-hal yang positif dalam dirinya. Jadi ketika itu auranya keluar, inner beauty-nya keluar gitu loh. Tapi ketika dia hanya memberikan hal-hal yang negatif terus ya mukanya mau cantik apapun tetap auranya kayak kelihatan nggak bagus gitu. Belum mahal beb, nanti ya. Nggak usah saling menjelekkan kak. Aku sebenarnya nggak menjelekkan gitu loh, tapi kan emang dia terus yang menjelekkan aku. Coba aku jelekannya dari segi mananya? Kalau kalian nggak bertanya terus, kalau kalian yang nggak nge-DM aku terus sebagian, aku nggak bakalan mau kayak ngerespon. Cuman kayak kadang-kadang capek juga ya gitu. Coba aku tanya, dalam berapa bulan ini aku hitung berapa kali aku live. Nah tuh, emang aku jelekan dari segi mananya dia? Kalau aku mah jelas selalu difitnah dia, mau baik pun aku lakukan tetap fitnah. Aku pakai ini. Oh. Nah, itu paham. Ini mau bersihin makeup beb, mau cabut bulu mata. Tapi saya masih cantik ya bulu matanya. Undanglah aku, Tamrimpe, ke Bangka Belitung. Aku pengen loh main ke Bangka Belitung. Undang dong. Maaci. 7 menit lagi. Udah ya, aku udah kayak cerita-cerita banyak ke kalian, kayak mengedukasi tentang soal operasi, soal klinik maupun rumah sakit. Jadi jangan kayak mau katanya kalian wajib aja tanya DM. Punya kuota, gunakan kuotanya. Punya Instagram, aku udah post Instagramnya, tinggal DM. Bertanya, enggak kurang puas bertanya, telepon. Udah. Jadi nggak perlu katanya. Kalian harus bisa menjadi netizen yang smart and wise. Jangan smart aja. Kalau smart itu seseorang
yang memikirkan hanya memakaikan logika. Tapi kalau orang yang was itu, dia berpikir selalu menggunakan logikanya dan juga hatinya, hati nuraninya. Jadi kalau mau benar itu, berpikir itu atau menyelesaikan masalah itu menggunakan hati nurani dan logika secara berjalan bersamaan, itu paling bagus. Kalau mau makeup lab dong, kan belajar, oke. Nanti kita akan kayak lab makeup gitu ya. Eke mah udah sabar divin apapun. Terserah dia mau ngomong apa, gue mah memang begini. Dibilang gue belum potong, emang belum potong. Dibilang gue transpuan, emang gue transpuan, apalagi. Oh, jangan salah. Jadi Thailand itu ada beberapa rumah sakitnya sudah menyediakan kayak translatornya. Jadi nggak usah takut. Misalnya, I'm sorry, I'm from Indonesia, I cannot speak English very well gitu. Jadi can I have the translate please? Jadi kan mereka akan ngasihkan kamu translate gitu. Nanti akan ada translate kayak di Yanhe, kayak di Kamol gitu. Ada. Enggak sama aja finalnya kak. Gitu. Jadi kalian jelas ya soal operasi apa segala macam itu sudah jelas. Ya aku udah di Jakarta. Udah jelas. Jadi nggak usah yang katanya lagi. Di Master Face ada. Kalian bilang aja. Nanti mereka akan sambungkan. Pai Hospital juga bagus. Tentunya kalian itu kalau misalnya operasi itu pikirkan sampai benar-benar matang. Karena apapun yang dioperasi dengan manusia itu tidak akan bisa hasilnya sesempurna mungkin. Karena yang paling sempurna itu adalah pemberian dari Sang Pencipta. Paham ya sampai sini? Dan lakukan operasi itu sesuai kebutuhan, jangan too much. Sesuai kebutuhan, misalnya kalau emang kamu dibutuhkan untuk go public mukanya setiap hari segala macam, ya apa kekurangan kamu yang buat insecure boleh dioperasi. Tapi kalau hanya menjadi ibu rumah tangga ngapain gitu. Warna kukunya cantik, aku warna kukunya warna abu-abu. Nah aku nail artnya di Mall Ambassador di lantai LG. Kalau mau barengan nanti boleh barengan ya. Tuh, situ. Cantik kan? Begitu. Dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Kalau soal nggak usah, itu mah semua ancaman. Kalau aku sih sarannya tergantung budget kamu ya Beb. W Clinic tuh bagus. Di W Clinic, di Masterpiece bagus. Terus pokoknya bagus deh. Itu pokoknya yang 8 itu bagus. Itu the best semua yang ada di Bangkok. Nggak ada lagi selain itu. Itu udah the best. Jadi kalian nggak perlu capek-capek untuk nanya. 5 aktor ganteng Indonesia. Farel Bramantya. Terus itu siapa lagi ya? Siapa ya? Aku nggak terlalu ini juga sih. Christian Sugiono. Terus Randy Pangalila. Terus siapa lagi ya? Aku
Aku lupa namanya, aduh. Kayak lupa namanya nih. Iya, Jeffrey Nicole. Nah, terus siapa lagi ya? Pokoknya Christian Sugino itu paling tampan menurut aku. Dari dulu aku kayak suka sama dia. Siapa lagi ya? Siapa ya? Bantu dong, gue lupa nih. gue lupa, coba bantu. Coba Antu berpikir dulu. Siapa yang satu lagi ya? Oh, Ari Wibowo. Ya, walaupun sudah semakin lanjut usia sekarang tapi makin cakep. Rifaju ganteng, mak, menurut mak. Rifaju yang mana ya? Karena aku nggak terlalu mengikutin TV Indonesia dan sinetron Indonesia. Kayak aku lebih kayak lihat media sosial, habis itu kayak YouTube, terus itu kayak baca buku. Jadi aku nggak ngikutin. Dia mah jadi Anggun Sesasmi, terus itu ini Anggun Sesasmi, Krisdayanti, terus itu siapa ya, lagunya yang aku suka, Niki Ardila, Inka Kristi, terus itu enggak, aku nggak suka ini BCL. Krisdayanti aku suka. BCL, Anggun Sesasmi, Nicholas Saputra. Aku nggak terlalu suka sih sama Nicholas Saputra. Iya, Anggun Sesasmi aku suka banget. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Agnes Monica. Iya, Agnes Monica mah idola. Lupa ya sampai lupa. Pokoknya paling the best itu aku suka Agnes Monica, Anggun Sesasmi, Krisdayanti, Inka Kristi, sama satu lagi siapa ya tadi aku sebut ya. Aku suka Ceribel, mak. Nggak apa-apa dong kalau Agnes dalam banget, mak. Iya, aku suka banget Agnes. Sampai dulu tuh kayak aku pernah ketemu dia satu kali di Sensi dan aku minta foto. Baru artis itu yang aku kejar. Nah, kalau yang lain tuh kalau ketemu ya, kalau mau foto-foto, kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Kalau sama dia aku kayak mau nangis kalau nggak minta foto kemarin tuh. Dan aku suka dia.